Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan pertandingan final European Chess Club Cup 2022 yang akan mempertemukan antara guru dan muridnya, yaitu Viswanathan Anand yang akan melawan Arjun Erigeshi. Ini adalah pertandingan yang terjadi pada tahun 2022 kemarin. Oke, mari kita saksikan keseruan pertandingan ini, dimulai dengan pion di E4. Ini adalah King's Pawn Opening. Direspon Arjun dengan pion di E5 dan dilanjut kuda di F3, pengembangan perwira. Dijawab hitam dengan kuda di C6. Dua kuda sudah melakukan pengembangan. Dijawab putih dengan gajah ke B5, dan ini adalah Ruy Lopez, dan dibalas dengan kuda di E7. Biasanya juga bisa dilakukan dengan pion maju di A6 atau tepatnya Morbi Defense, tapi di sini dijawab dengan kuda di E7. Dilanjutkan kuda putih di C3, pengembangan perwira, dan dilanjut kuda di G6. Di sini kuda mempertahankan pion jika akan terjadi pertandingan atau pertarungan antara gajah dan kuda. Maka dari itu, putih mendorong pionnya di D4, mengajak pertukaran pion pusat. Dan di sini langsung direspon, dimakan dengan kuda dan dimakan kembali dengan kuda dan dipertaruhkan dengan pion di D4. Selanjutnya menteri makan pion dan dilanjutkan pion hitam C6 mengusir gajah putih. Gajah menghindar di C4 dan kembali diancam pion di B5. Gajah mundur ke E2 di depan raja dan dilanjutkan pion hitam maju di B4 mengancam kuda, dan di sini kuda menghindar di A4 dan dilanjutkan gajah di E7. Dan di langkah ke-10 ini hitam sudah mempersiapkan untuk melakukan rokade sayap raja. Putih melanjutkan dengan pion di C4, dan di sini hitam ada pilihan untuk melakukan en-pasan, tapi dijawabnya dengan rokade sayap raja. Oke, kita kembali. Di sini jika pilihannya adalah dengan menteri ke A5 dengan tujuan mengancam kuda ketika nanti pion maju skat, ini malah bukan menjadi blunder untuk hitam karena bisa dijawab dengan menteri ke D1. Jika pion diajukan ke B5, maka kita dorong saja gajah ke D2, dan ini ancaman pada menteri. Jika menteri memakan kuda, ini adalah jebakannya setelah pion makan pion di B3, dan tidak ada opsi lain untuk menteri kabur. Maka dari itu, kita kembali pada pertandingan kali ini. Menteri tidak maju, melainkan dijawab dengan rokade sayap raja, dan putih juga menyusulnya dengan melakukan rokade sayap raja di langkah ke-12. Hitam lanjut dengan gajahnya ke F6 dan dijawab menteri ke D3, benteng ke E8, dan lanjut putih pion di C5. Hitam meresponnya dengan menteri ke E7 sekaligus memberikan ancaman pada pion, dan putih merespon dengan pion maju di F3 memperkuat struktur pion, dan dilanjutkan dengan gajah ke E5, pion maju di G3, dan di sini pion di D5. Dan di sini bisa jadi nanti akan dilakukan en-pasan putih, dan tepat sekali di langkah ke-17 en-pasan dan ancaman untuk menteri putih, menteri hitam, dan di sini dimakan dengan gajah di D6. Oke, pertandingan lanjut dengan benteng ke D1 menumpuk, ancaman pada gajah. Setelah gajah mundur ke C7 menghindari itu, dan gajah di putih ditempatkan di E3. Menyusul nanti akan ada ide dari hitam, yaitu menempatkan gajahnya di B6 sekaligus terjadi skat. Maka dari itu diantisipasi dengan menaruh gajah putih. Pertandingan lanjut dengan pion di H5 didorong, direspon dengan kuda di C5, kuda di E5 ancaman pada menteri. Menteri menghindar di C2 dan dijawab pion di H4. Ini adalah serangan sayap kiri hitam untuk menyerang putih. Setelah pion didorong, ancaman pada kuda di F4, kuda menghindar di G4 dan dilanjutkan gajah ke D4, benteng ke D8, dan kuda kembali ke A4, dan dilanjutkan kuda melakukan pengorbanan
di H2. Ini adalah pertandingan yang sangat berisiko ataupun pengorbanan yang sangat berisiko oleh Arjun, tapi Anan akan melawannya dengan perlahan. Oke, kita kembali sebenarnya setelah langkah. Oke, di sini opsinya yaitu dengan pion makan. Setelah itu baru pion dimakan putih, dan di sini pengorbanannya adalah dengan gajah makan pion di F4. Karena apa? Setelah gajah dimakan pion, maka bisa dilanjutkan dengan benteng ke D6 dengan tujuan nanti memberikan dukungan pada kuda, dan direspon misal dengan gajah ke G4, kita lanjutkan dengan gajah makan gajah, dan setelah itu baru gajah putih ke C5, dan setelah gajah makan benteng, putih juga makan benteng dan hitam makan menteri, dan di sini putih juga makan menteri dan dilanjutkan hitam makan kuda dan putih makan pion. Dan pada pertandingan kali ini bisa dibilang masih cukup seimbang. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Setelah langkah kuda dan dilanjutkan hitam dengan pengorbanan kudanya, di sini Anan menerima pengorbanan itu dengan raja makan kuda, dan setelah pion makan di G3, di sini cerdiknya Anan adalah dia tidak makan kembali pion, melainkan menggeser rajanya di G2. Oke, kita kembali. Jika di sini pilihannya adalah dengan raja gegabah makan pion di G3, ini adalah blunder, dan setelah menteri akan melakukan sekat. Setelah raja geser, maka akan kembali diskak dengan pion. Misal dijawab dengan raja ke E1, kita skak saja di H4. Setelah gajah turun menutup, kita skak kembali di H1. Jika dijawab dengan ditutup dengan gajah, maka kita dorong gajah kita ke A6. Setelah ini jika ada pertukaran benteng, ditukarkan saja, karena solusi satu-satunya untuk menutup akses serangan dari gajah hitam dan menteri hitam adalah menutupnya dengan menteri, dan itu otomatis membuat putih kehilangan menterinya. Oke, itu kita kembali, dan di sini langkah pilihan tepat yang dilakukan oleh Anan adalah dengan menggeser raja, dan selanjutnya pertandingan lanjut dengan gajah makan pion di F4, dilanjutkan gajah ke C5, dan ini adalah langkah energik yang dilakukan oleh putih dengan menggeser di C5. Karena apa? Langkah yang dilanjutkan adalah setelah gajah di C5, hitam menjawabnya dengan benteng makan, otomatis dikorbankanlah menteri. Oke, kita kembali satu langkah. Di sini sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama yaitu dengan ditutup dengan gajah di D6, karena setelah itu benteng akan didorong di H1, dan ini adalah ancaman nyata oleh putih. Maka dari itu jika diadu, maka akan dilanjutkan dengan kuda makan. Dan di sini posisi hitam kalah 1 perwira. Oke, kita kembali. Jika opsi yang dipilih adalah dengan menteri menghindar di F6, maka benteng akan diadu, dan setelah dimakan kembali, maka di sini pion akan dimakan, dan di sini posisi juga masih unggul 1 perwira oleh putih. Maka dari itu langkah yang dipilih oleh hitam adalah dengan benteng makan, dan di sini gajah makan menteri hitam, dan setelah itu benteng makan, dan di sini putih menukarkan 2 bentengnya dengan 1 menteri hitam. Setelah langkah itu menteri makan pion di C6, ancaman pada benteng sekaligus gajah, dan setelah benteng ke E1, gajah ke C4 terlebih dahulu, dan setelah benteng ke C1 dilanjutkan raja ke F3, ancaman pada gajah sekaligus pion kemungkinan besar akan didorong, dan setelah raja ke H7, menteri makan benteng di A8, dilanjutkan pion didorong di G2, dijawab gajah ke C5, benteng makan gajah di C4, menteri makan gajah di C8, dan
pion di G1. Tapi setelah langkah ini kita menyerah karena apa? Akan dilakukan skak, dan apapun langkah ke depan bisa dipastikan bahwasanya hitam akan mati. Oke, raja menghindar ke G6, maka yang terjadi adalah menteri akan dimakan gajah. Wah, itulah kehebatan dari Wissenhanen dalam pertandingan kali ini yang memenangkan European Cup pada 2022 kali ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.